Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Data. Video ini adalah bagian dari playlist video Data Sains Dasar menggunakan Python. Pada video sebelumnya, kita telah membahas variabel dan tipe data pada Python. Pada video ini, kita akan membahas tentang pengenalan struktur data pada Python. Sebelum kita masuk ke notebooknya, maka kita akan berkenalan dulu dengan struktur data pada Python. Di dalam Python terdapat beberapa struktur data yang penting untuk saya jelaskan terlebih dahulu dan saya perbandingkan secara langsung gitu sebelum nanti kita ngebahas secara lebih detail di notebook yang akan kita gunakan. Nah, secara umum di Python paling tidak ada 4 struktur data yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah list, kemudian tuple, set, dan dictionary. Nah, sengaja saya kelompokkan yang 3 atas ini karena di 3 yang pertama ini dia mirip gitu, secara penulisan mirip, kemudian susunan penulisannya juga mirip. Nah, hanya dibedakan dengan tanda kurungnya saja. Kalau list, dia notasinya adalah menggunakan kurung siku. Tuple itu menggunakan kurung yang rounded. Kemudian untuk set atau himpunan, itu sesuai dengan notasi himpunan sesungguhnya, yaitu menggunakan kurung kurawal. Nah, kemudian yang paling berbeda adalah dictionary, di mana dictionary ini nanti dia bersifat pasangan. Nah, jadi nanti ada yang namanya key dan ada yang namanya value-nya kayak gitu. Nah, makanya ini saya pisahkan tersendiri di dictionary. Dan dictionary juga menggunakan tanda kurung yang sama dengan set, tetapi karena dia dituliskan secara berpasangan, maka tipe datanya juga berbeda. Oke, selanjutnya kita akan bahas perbedaan dari 3 struktur data pada Python yang mungkin untuk teman-teman yang sedang belajar awal gitu ya bingung. Bedanya siapa antara tuple, list, sama set? Kan sama aja toh gitu. Kita bisa bahkan menginputkan elemen yang sama baik di list, tuple ataupun set, tetapi kok beda kayak gitu. Nah, bedanya di bagian mana? Nah, ada beberapa sifat nih yang bisa kita jadikan acuan untuk membedakan list, tuple, sama set. Yang pertama adalah sifat mutable atau bisa diganti. Artinya kalau kita sudah membuat sebuah list, nah elemen itu bisa kita change elemennya gitu. Nah, misal list isinya nanti 1, 2, 3. Nah, bisa ganti jadi 3, 4, 5 misalnya gitu. Nah, tuple ketika kita sudah create, kita nggak bisa mutable itu, kita nggak bisa gantikan elemennya. Nah, tujuannya apa? Nanti tentu untuk pemrograman nanti tentu jelas ya, bisa dipakai banget nih tuple. Misal kita sudah menyimpan itu dalam sebuah tuple, kita tidak ingin itu mudah terganggu atau terganti gitu dalam proses yang tidak kita inginkan, maka kita bisa simpan itu dalam tuple tentu dalam kepentingan pemrograman kayak gitu ya. Kemudian sifat yang selanjutnya, nah untuk sifat yang pertama tadi mutable ya, baik list dan set itu bisa gitu. Set itu adalah mengikuti benar-benar full konsep himpunan yang kita pahami gitu. Jadi nanti akan kita bahas lebih dalam di video yang khusus membahas struktur dataset kayak gitu. Selanjutnya adalah terurut atau order. Nah, ini maksudnya nanti kita dapat mengindeksnya. Nah, misal kita bisa ambil nih elemen ke-1, elemen kedua, elemen ketiga. Nah, itu kita bisa lakukan hanya di list dan tuple, tetapi tidak di set. Karena set sifatnya tidak terurut. Yang namanya himpunan kita sudah tahu dia tidak terurut, karena kan himpunan dia hanya mencacah objek-objek yang khas atau objek-objek yang tunggal kayak gitu. Nah, kalau ada objek yang sama ditulisnya 1 kali kan gitu konsep himpunan. Makanya
set di Python itu dia sifatnya unordered atau tidak terurut. Nah, karena tidak terurut atau terurut kayak gitu, itu akan berdampak pada kita bisa slicing atau tidak, kita dapat mengindeksnya tadi atau tidak. Jadi kita mengambil elemen ke-1, elemen kedua, itu artinya kita sedang melakukan proses slicing gitu, atau kita ambil sebagian gitu. Nah, karena tidak terurut, maka set tidak bisa melakukannya. Tetapi list dan tuple karena ada indeksnya, maka kita bisa melakukan slicing kayak gitu. Nah, kemudian tentu karena set itu adalah menulis objek yang sama hanya satu kali kayak gitu ya, maka tentu di set tidak mengizinkan adanya duplikasi. Sedangkan di list dan tuple kita bisa menulis elemen yang sama kayak gitu lebih dari satu kali. Makanya dia diizinkan untuk duplikasi. Nah, kemudian karena tadi kita punya 3 tipe data itu ya, ada list, tuple, dan set. Misal kita sudah menulisnya dalam list, tapi kita ingin rubah, kayaknya saya butuhnya ini list ini, saya mau pengen tuple deh. Kita tidak perlu menulis ulang kayak gitu. Kita bisa menggunakan fungsi-fungsi konversi. Nah, fungsi konversinya seperti fungsi konversi pada tipe data di video selanjutnya ya. Kalau integer int, maka di fungsi-fungsi konversi struktur datanya, kalau list ya berarti list, kemudian buka kurung tutup kurung, tinggal dalamnya ini kita isi nama listnya kayak gitu, atau nama tuple-nya gitu kalau bisa kita mau merubah tuple ke list, atau mungkin set ke list kayak gitu. Jadi untuk mengubah sesuatu menjadi list kita menggunakan fungsi list, untuk tuple kita menggunakan fungsi tuple, set, dictionary, dan seterusnya. Baik, setelah kita tadi sudah mengenal ya list, tuple, set, kemudian dictionary, itu perbedaannya, maka kita saatnya sekarang ke notebooknya nih, kita bahas secara lebih mendalam, atau secara singkat sih lebih tepatnya, karena secara mendalamnya nanti kita sudah saya buatkan video khusus untuk masing-masing struktur data di video-video selanjutnya. Oke, di slide tadi saya belum menyampaikan apa itu definisi struktur data ya. Struktur data itu dari referensi Wikipedia, nanti teman-teman bisa kunjungin ini, yaitu adalah cara bagaimana kita menyimpan, menyusun, dan mengatur data dalam penyimpanan komputer sehingga data itu kita gunakan secara lebih efisien kayak gitu. Itu definisi dari struktur data. Nah, kemudian macam-macam struktur data pada Python. Yang pertama kita bahas satu-satu nih, list. Tadi kita sudah tahu bahwa list itu dia yang paling lengkap. Dia mutable, dia ordered, dia bisa kita slice gitu, kemudian dia juga mengizinkan duplikasi. Nah, kemudian ciri khasnya adalah bahwa list itu notasinya menggunakan kurung siku. Nah, contoh nih, di shell code yang pertama ini kita sudah ngebuat contoh list, yaitu list A. Nah, perhatikan di struktur data itu kita bisa, dalam suatu struktur data kita bisa menginputkan elemen dengan berbagai jenis gitu. Jadi nggak cuman integer aja atau nggak cuman string aja kayak gitu. Nah, berbeda dengan array ya. Jadi list ini apa aja masuk. Bahkan list di dalam list juga bisa kayak gitu. Nah, tetapi untuk pengenalan awal maka kita yang gampang-gampang dulu deh. Contohnya ini ada 4 tipe data ya. Teman-teman harusnya pasti masih ingat. Yang pertama ini integer, kemudian ini string, ini boolean, kemudian ini adalah bilangan kompleks. Nah, di sini saya tampilkan tipe data dari A ini, yaitu dideteksi oleh Python sebagai list. Nah, itulah kenapa mungkin di referensi lain list akan menjadi tipe data kayak gitu, disebutnya tipe data gitu. Nah, di sini saya coba pisahkan antara data yang sudah terstruktur itu sama yang masih tunggal kayak gitu. Nah, itu untuk memudahkan teman-teman dalam belajar kayak gitu, biar nggak bingung gitu. Nah,
Dan cara untuk menggunakan notebook ini saya rekomendasikan teman-teman untuk ngerubah-ngerubahnya. Nah, teman-teman bisa ngakses notebook ini ya di link yang sudah saya cantumkan di deskripsi di bawah kayak gitu. Nah, salah satunya ya kita rubah-rubah seperti ini. Misal ini saya ganti 13 kayak gitu. Atau ini juga bisa diganti, nggak harus kayak gitu ya, bisa kita ganti misal ini 14, 15, 16, bebas. Teman-teman nanti silakan explore aja. Nah, pastikan teman-teman memang praktik gitu. Jadi akan lebih cepat memahami seperti itu. Nah, atau teman-teman ngetik ulang di bawah. Nah, ini tadi saya coba ya. Misal saya bikin list B kurung siku, kemudian A, B, C. Oke, kita tampilkan gitu. Nah, kita menampilkannya bisa memanggil variabel seperti ini atau bisa kita print. Nah, itu sama, bedanya kalau misal pakai dipanggil seperti ini, misal saya melakukan 2 baris seperti ini, maka yang tampil hanya yang bagian terakhir saja. Tetapi kalau kita menggunakan fungsi print, maka setiap lainnya itu bisa kita running. Contoh ini saya jalankan pakai ctrl enter. Nah, kalau kita panggil saja, maka yang tampil hanya yang line terakhir doang. Ini A ya, yang line terakhir kan A, maka yang tampilnya ini. B-nya tidak ditampilkan. Tetapi kalau kita pakai print, nah B ditampilkan, A juga ditampilkan gitu. Oke, kemudian tadi kita sudah cek ya, atau kita sudah pelajari tadi bahwa beberapa sifat-sifat list itu dipenuhi, yaitu order, mutable, kemudian juga mengizinkan untuk duplikasi. Nah, makanya ini ada sebuah shell code gitu ya, yaitu untuk menunjukkan sifat-sifat itu nih teman-teman. Pertama adalah ordered ya. Nah, karena dia order gitu, berarti kan ada indeksnya gitu. Makanya kita bisa memanggil nih 0 sampai 3. Nah, ini perlu dipahami dulu bahwa indeks di Python gitu ya. Saya tambahkan catatan di sini. Oke. Indexing di Python. Indeks di Python. Khususnya list ya, list, tuple, tapi secara umum kayak gitu. Dictionary. List tuple kayak gitu. Secara umum mulai dari 0 gitu. Nah, kemudian kalau menggunakan notasi seperti ini, itu bukan sampai 3 bukan, tetapi sampai sebelum 3. Berarti nanti yang ditampilkan adalah 0, 1, 2. Nah, saya cek lagi nih, soalnya kemarin saya pakai contohnya tuh yang tadi, tapi sama-sama elemennya 4 ya. Jadi nanti ini aman. Karena indeksnya mulai dari 0 sampai sebelum 3, maka harusnya nanti tampilnya adalah indeks 0, indeks 1, dan indeks 2. Nah, karena dia terurut, maka kita bisa ambil itu, atau bisa slicing, kayak gitu. Nah, makanya ini juga kita tunjukkan nih di sini, kayak gitu. Bisa slicing, bisa kita ambil yang ketiga. Kalau ini 0 sampai sebelum 3, kalau ini yang ketiga, kayak gitu. Nah, terus kita bisa ganti. Nah, misal A1-nya kita ganti jadi 2. Padahal tadi A1-nya kalau kita A yang ini ya, A yang saya maksud yang sekarang kan berarti A terbaru adalah 13, 14, 15, 16. Nah, makanya A indeks yang pertama berarti yang ini yang 14, bukannya 13 ya, karena kan dari 0, 1, 2, 3. Nah, berarti ini saya ganti dengan 2. Nah, makanya nanti ketika kita print hasilnya akan beda kayak gitu, bukan 13, 14, 15, 16 lagi, tetapi elemen ke satunya, indeks satunya itu jadi angka 2. Bisa kita ganti atau mutable, sorry, ini salah ya, mutable bukan immutable.
Oke. Nah, kemudian juga diizinkan duplikasi. Nah, ini saya definisi variabel atau list A yang baru, yaitu saya nulis ada dua bilangan kompleks yang sama, yaitu 2 plus 3J, kayak gitu. Nah, coba kita jalankan. Oke. Nah, nih A yang 0 sampai sebelum 3. Perhatikan, A di sini adalah A terbaru yang sesuai atasnya ya, yaitu 13, 14, 15, 16. Gitu. Berarti kalau 0 sampai sebelum 3 tampilnya ya cuman 13, 14 sama 15. Terus tadi kita cek tuh, karena dia mutable, berarti kita bisa ganti tuh. Nah, berarti indeks yang ke satunya kita ganti 2. Maka di sini ganti jadi 2. Nah, kemudian untuk slicing. Nah, elemen ketiganya siapa? Nah, ini A yang baru nih teman-teman, karena kita define baru nih di line ini. Nah, yang ketiganya 0, 1, 2, 3 itu adalah 2 plus 3C. Makanya tampil A ketiganya, A indeks ketiganya itu ini. Nah, kemudian duplikasi. Karena dia mengizinkan duplikasi, maka bisa tampil seperti ini. Oke, itu untuk list. Semua sifat ini dipenuhi. Mari kita cek tuple. Nah, tuple adalah di sini disebutnya list yang tidak dapat diubah elemennya, which is sebenarnya itu beda ya, tetapi saya mengutip definisi ini untuk mempermudah pemahaman aja. Ini tuh sama kayak list, cuman elemennya nggak bisa diubah aja. Tapi kalau tuple, kalau list bisa diubah, kalau tuple itu nggak bisa diubah, kayak gitu. Oke, ini saya edit dulu, tidak bisa diganti atau immutable. Gitu. Oke, pertama kita buat contoh tuple-nya dulu. Kalau list tadi adalah kurung siku, ini kita pakai kurung yang biasa. Kita running dulu. Oke. B ini sebagai tuple. Nah, kemudian kita cek nih sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu order. Artinya kita bisa ada urutannya, ada indeksnya. Kalau ada indeksnya, maka kita bisa slicing seperti ini. Sama seperti tadi, 0 sampai sebelum 2 sebelum 3 berarti 1. Ini indeks 0, 2 ini indeks 1, terus ini indeks 3. Nah, berarti ketika kita running, maka 0, 1, 2, 3. Nah, 0, 1, 2-nya tampil berarti 1, 2, dan true. Kemudian tidak bisa digantikan atau immutable. Nah, perhatikan, kalau di list tadi, gitu ya, indeks ke-1, A ke-1-nya bisa saya ganti dengan 2, integer, maka di sini tidak bisa. Jadi ketika kita running ini, nah maka akan error. Tuple object does not support item assignment. Ini artinya tuple memang tidak bisa untuk melakukan penggantian elemen atau bersifat immutable. Gitu. Nah, selanjutnya slicing. Nah, ini sama, cuman ini kita slice-nya lebih banyak aja. Ini slice-nya sifatnya tunggal. Jadi kalau di running ya pasti bisa, karena dapat diindeks atau kita slicing kayak gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa menuliskan data yang sama berkali-kali dalam sebuah tuple atau diizinkan untuk melakukan duplikasi gitu. Oke. Nah, menarik nih, selanjutnya kita akan ngebahas lebih detail tentang set. Nah, set itu sama persis dengan definisi himpunan dalam matematika. Jadi himpunan adalah set atau himpunan itu adalah kumpulan item yang unik, nggak ada urutannya gitu. Jadi konseptualnya secara konsep dia unordered collection. Nah, pendefinisiannya dia di dalam kurung Kurawa, kemudian elemennya dipisahkan dengan koma. Nah, di Python itu sama persis ditulis seperti itu, artinya dia juga dibuka dengan kurung Kurawa, dibuka dan ditutup dengan kurung Kurawa. Kemudian kita juga bisa melakukan operasi set, persis sama konsep set yang ada di matematika. Nanti kita bisa union, intersection,
kemudian difference kayak gitu. Yang akan kita bahas lebih detail di video selanjutnya. Nah, gitu. Pertama, kita contoh membuat set. Kalau list tadi menggunakan kurung siku, tuple menggunakan kurung yang biasa, maka set kita menggunakan kurung Kurawak. Kita jalankan. Nah, dideteksi sebagai set kayak gitu ya. Nah, kemudian sifat-sifatnya nih. Nah, kalau tadi yang dua sebelumnya dengan sintak yang sama kita bisa jalankan karena dia sifatnya order. Sedangkan set itu unordered. Oke, saya perbaiki ya, ini tidak terurut atau unordered. Nah, untuk sifat ini maka set itu sifatnya unordered. Artinya kalau kita jalankan sintak ini, kita mau slice ini ya, atau kita mau cek urutannya gitu. Nah, dia error. Kenapa? Because set adalah object is not subscribable. Artinya kita tidak bisa mengindekskannya kayak gitu. Jadi nggak bisa dipanggil berdasarkan indeksnya atau tidak terurut memang kayak gitu. Kemudian dia bersifat ini immutable gitu, tidak bisa diganti. Kenapa tidak bisa diganti? Karena ketika kita mau mengganti kita harus indexing, padahal indexingnya nggak bisa gitu. Makanya sintak yang sama, hanya saya ganti variabelnya ya tadi A, B, kemudian ini C, nggak bisa jalan juga. Kenapa? Nah, karena dia sifatnya juga immutable. Sebenarnya ini adalah konsekuensi dari dia yang tidak bisa atau dia bersifat unordered. Ketika dia unordered, kita nggak bisa ngambil berdasarkan urutan, apalagi ganti ya, ngambil aja nggak bisa gitu, apalagi ganti. Nah, makanya di sini juga akan muncul pemberitahuan bahwa set adalah object does not support item assignment. Gitu. Nah, selanjutnya ya sebagai konsekuensi karena dia tidak terurut gitu, makanya slicing juga nggak bisa kayak gitu. Makanya dia error ya. Maka akan muncul notifikasi object is not subscribable kayak gitu. Nah, terus ini yang paling penting nih, konsep set secara real, bahwa set itu adalah kumpulan bilangan unik. Jadi kalau ada yang sama, yang ditulisnya cuma satu kali. Gitulah. Itulah kenapa di set tidak diizinkan duplikasi. Kayak gitu. Jadi kalau kita bikin, kalau tadi kan A list, B tuple, nah itu yang sama itu akan muncul dua kali nih. Nah kalau C, karena kita define kan dia sebagai set, maka hasilnya ya seperti ini. Ya isinya satu. Oke, saya running ya. Oke, isinya ya 1, 2 sama ini. Nah, ini juga catatan penting juga, ketika kita memasukkan boolean dalam set, maka dia tidak akan ditulis gitu ya, tidak akan ditampilkan gitu ya. Jadi khusus untuk tipe-tipe data lain selain boolean kayak gitu. Boolean tidak di-detect oleh set gitu ya. Oke, atau tidak diterima kayak gitu. Tidak diterima. Oke. Selanjutnya yang terakhir gitu. Nah, kalau di list sama tuple kita punya indeks untuk bisa ngambil elemen itu berdasarkan indeksnya. Misal saya bikin tadi ya A, saya panggil ulang coba. Nah, A ini itu indeks 0-nya 1, indeks 1-nya 2, indeks 2-nya true, indeks 3-nya 0, 1, 2, indeks 3-nya adalah 2 plus 3J, dan indeks keempatnya 2 plus 3J gitu. Nah, kita bisa slicing nih, atau kita bisa manggil value-nya, elemennya atau nilainya ini itu dengan berdasarkan indeksnya. A indeks 0,
Tentu 1. A indeks 1, 2. A indeks 3 misal 2 plus 3J. Kenapa? Karena A adalah list yang isinya ini. Kayak gitu. Nah, dictionary mengganti indeks itu dengan key. Makanya dictionary ini adalah struktur data yang berupa kumpulan pasangan kunci dan nilai, pair of key and value, yang bersifat tidak urut. Jadi dia juga unordered juga gitu. Nah, dictionary dapat digunakan untuk menyimpan data kecil hingga besar. Untuk mengakses datanya, artinya kita melakukan slicing kayak gitu ya. Nah, kita harus mengetahui kuncinya. Nah, kayak kalau kita dictionary kamus ya, huruf K. Oke, kita cari. Oh, huruf K itu kata-katanya ada kunci, kemudian kamu dan lain-lain kayak gitu. Nah, dari konsep dictionary itulah makanya kita butuh kunci, key, butuh juga value. Nah, itu secara penulisan dia dipisahkan dengan tanda titik 2. Nah, key dan value-nya itu bisa tipe data apapun kayak gitu. Jadi bisa string, bisa integer, bisa yang lain-lain kayak gitu. Nah, khususnya di value-nya ya tentunya gitu. Nah, untuk key-nya nanti tentu mungkin menyesuaikan kayak gitu. Oke, selanjutnya kita mulai nih contoh dictionary. Saya buat sebuah dictionary isinya dua pasang. Nah, ini yang pertama saya pakai key integer. 1, value-nya adalah string value. Kemudian yang selanjutnya adalah pakai key string, tulisannya key gitu atau key gitu. Value-nya angka 2. Maka ketika kita running, maka kita peroleh D itu tipenya dictionary. Nah, coba kita panggil deh D-nya aja. Maka akan tampil seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa dia adalah berupa dictionary. Nah, kemudian kita bisa memanggil berdasarkan key, bukan berdasarkan indeks, karena dia unordered gitu ya. Kalau kita panggil D key gitu. Ini ya D. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk memanggil elemen berdasarkan key-nya. Kalau tadi yang A tadi kan kita manggilnya tuh pakai indeks tuh. Misal A indeks 0 gitu, maka akan tampil 1. Nah, kalau di D kita pakai key-nya. Nah, misal di sini mungkin saya ini lagi aja bikin baru aja. Nah, kan ada dua kunci nih. Yang pertama 1, yang kedua key. Kalau kita panggil 1 akan muncul value. Kalau kita pakai key, maka dia akan muncul 2. Karena kita mendefinisikan sebuah dictionary seperti ini. Nah, ini lebih sintak lebih dekatnya dengan print ya, kayak gitu. Nah, kan dia unordered nih. Kok gitu sih? Ya memang gitu karena memang konsepnya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana coba kalau kita pakai indeks? Kan kalau kita tahunya gini kan, oh ini 1, ini 2 nih. Nah, coba kita bisa atau enggak gitu. Nyobain error, makanya saya namain nyobain error. Ya error gitu, namanya error ya error gitu. Karena memang dia sifatnya unordered gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini konversi struktur data. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide tadi ya. Kita bisa membuat struktur data baru dari sebuah struktur data yang sudah eksis atau sudah ada. Misal kita punya list nih. Punya list 1, 2, 3, 4, 5, tapi kita pengen dengan elemen yang sama, dengan anggota yang sama, tapi aku pengen ini bentuknya tuple nih, atau struktur datanya tuple. Aku ingin ini dalam set deh, atau ingin ini tak konversi jadi set deh gitu. Nah, tinggal kita pakai fungsi struktur data yang lainnya. Karena ini list, maka kita coba yang tiga-tiganya gitu ya. Coba 3 lainnya. Oke, saya definisikan list 1. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan list 2 1, 2, 3, 4, 5 dalam bentuk stringnya kayak gitu ya.
Oke, yang pertama tuple. Ketika kita running tuh, nah dari yang list seperti ini, ya kita bandingkan ya, dari yang list seperti ini, tanda kurung siku, dia jadi tuple. Dan selanjutnya dia jadi set. Perhatikan, karena dia ini beda semua ya akan ditulis sama, kecuali kalau kita ganti gini nih, misalnya ini 3 juga. Nah, nanti akan lain gitu. Nah, tapi karena ini saya gunakan untuk membuat dictionary selanjutnya. Oh, bisa nih karena masih sama ya. Oke. Ini karena 3-nya ada 2, maka dia 3-nya ditulis 1 aja di set. Nah, selanjutnya karena di dictionary itu kita butuh key sama value, maka saya gunakan fungsi zip, yaitu untuk menggabungkan 2 list gitu ya, di mana list pertamanya itu sebagai key, list keduanya sebagai value, sehingga kita bisa membuat sebuah dictionary yaitu dengan key-nya adalah string 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, kemudian value-nya itu adalah berupa integer 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini biar bener ini ya, saya ubah lagi ke 4 gitu ya. Oke, nah ini adalah akhir video dari pengenalan struktur data pada Python. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau masih bingung atau mungkin terjadi error, teman-teman bisa komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Share juga ke teman-teman lainnya yang juga sedang ingin belajar data science menggunakan Python for free, nih teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini. Di video selanjutnya kita akan ngebahas struktur data ini satu-satu. Jadi list kita bahas satu-satu, kita bahas lebih mendetail ya tentang metode-metodenya juga di situ. Kemudian bagaimana untuk menambah, menghapus dan lain-lain kayak gitu. Nah, sekian di video ini. Saya Joko Elianto, channel Hobi Data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.